Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Ada kabar gembira pada hari ini, yaitu lewat bacaan kita dari Alkitab Matius pasal 6 ayat 25. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah Tuhan, atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan pada hari ini, Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Buatlah kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan berilah kemampuan pada kami untuk dapat melakukan serta memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu Matius pasal 6 ayat 25 yang menyatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal dalam kehidupan ini yang menimbulkan rasa kekhawatiran. Khawatir besok makan apa, dan khawatir pula uang belanja kita tak cukup. Apabila kita melakukan suatu kegiatan, kita pun juga mempunyai rasa khawatir akan terjadi kecelakaan. Dan yang lebih menghebohkan lagi yaitu kita khawatir akan masa depan. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang meracuni orang sehingga timbullah penyakit seperti penyakit rohani dan demikian juga penyakit-penyakit jasmani. Dan semua rasa kekhawatiran ini juga menggerogoti kehidupan umat manusia pada saat ini. Bagaimana sekarang kita caranya menghindari rasa khawatir itu? Bagaimana kita menjauhkan diri dari pikiran-pikiran kita dari rasa khawatir itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam Alkitab itu ada cara untuk membebaskan kita dari rasa khawatir itu, yaitu adalah kalau kita baca-baca di Alkitab, di situ ada di dalam Alkitab Matius pasal 6 ayat 33 yang menyatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, yang menjadi masalah itu bagaimana caranya kita mendahulukan kerajaan Allah. Itu bagaimana caranya kita. Nah, caranya begini. 1. Alokasikan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab secara rutin dan disiplin. Jadi mengalokasikan waktu itu, jadi kalau memang ada waktu pagi, yaitu kita alokasikan waktunya pada pagi hari itu, kita baca Alkitab dan berdoa. Nah, itu dilakukan terus-menerus dan penuh kedisiplinan. Jadi kita harus mendisiplinkan diri kita sehingga kita mempunyai waktu
untuk berdoa dan untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua, pahami apa yang kita baca dan juga lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekuatan. Yang ketiga, ikuti kegiatan-kegiatan rohani seperti ibadah hari Minggu, ibadah PKLU, PKB, PKP, DP, dan lain sebagainya. Kalau saat ini ada pandemi, ya mungkin kita ibadah-ibadah itu kita ikuti secara daring, kita di rumah. Tapi kita mengikutinya secara daring dan penuh dengan kesungguhan dalam mengikuti itu. Dan kalau mengikuti itu jangan sambil mempunyai kegiatan yang lain. Kalau ibadah ya harus ibadah dengan pakaian yang rapi, karena kita akan menghadap Tuhan. Kalau tidak bisa, dan demikian juga kita ibadah luring atau tatap muka, itu juga bisa kalau memang ada kesempatan untuk melakukan itu. Selain itu juga kita bisa mendengarkan lagu-lagu rohani, dan kalau kita bisa melihat YouTube, yaitu kan di dalam YouTube itu ada pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube itu, dan itu semua akan membawa kita ini lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan lebih dekat padanya. Dengan demikian kita akan dikuatkan untuk melewati kesulitan-kesulitan hidup, dan kita bisa menghindari hal-hal yang negatif, salah satunya rasa khawatir itu. Dan kita pun juga bisa mempunyai kemenangan dan lebih percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita dan juga memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman dan renungan yang bisa kami baca dan kami dengar. Bapa, berilah kami kemampuan agar kami bisa memahami, bisa melakukan, juga bisa memberitakannya. Tolonglah kami Bapa, agar kami juga bisa merasakan lebih percaya lagi kepada Tuhan, akan kuasa Tuhan, dan akan kasih Tuhan. Tolonglah kami ini Bapa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkan dia Bapa. Dan yang mempunyai rasa khawatir yang berlebihan, Tuhan menolong, bukakan jalan agar dia bisa mengerti tentang kuasa-Mu, bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada rasa khawatir itu. Dan Tuhan akan menolong dan kami bisa melewati kesulitan-kesulitan hidup Bapa. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.